Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap tentang menanam kangkung hidroponik, baik dari mulai semai sampai dengan panen. Dan saya juga akan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam masa proses penanaman. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Baik, kali ini kita akan mulai semai menggunakan rock wool. Kita akan menyemai kangkung. Yang pertama kita siapkan rock wool. Biasanya pada saat kita membeli rock wool masih dalam keadaan utuh, kita harus memotongnya seperti ini menjadi beberapa bagian dengan ketebalan dari sini seperti ini, ketebalan 2,5 cm. Pertama kita potong rock wool menjadi 16 bagian dalam satu kotak seperti ini dengan ukuran 2,5 kali 2,5. Kita potong menjadi 3 bagian, lalu sebelah sini juga 2,5 2,5 cm. Nah, seperti ini menjadi 16 kotak. Kalau kita buat potong juga yang satunya. Jika sudah seperti ini, rock wool ini kita basahi dengan menggunakan air biasa. Usahakan semua rock wool terbasahi agar tujuannya bisa memberikan kelembaban pada benih. Jika sudah, lalu kita bolongi dalam satu kotak ini. Kita berikan lubang 4 lubang untuk kita bisa menanam benih. Jika sudah, hasilnya seperti ini. Lalu kita siapkan benih. Ini benih kangkung. Kita taruh di setiap lubangnya. Berikan posisi benihnya berdiri, tidak menidur, dan sisakan kira-kira seperempat, hampir seperempat di ujung. Jangan terlalu dalam dan jangan terlalu keluar. Kalau terlalu keluar, nanti ketika dia sudah sprouts atau pecah benih, akarnya bisa lepas dari rock wool dan tidak bisa mengikat. Tapi kalau dia agak dalam, maka akarnya akan mengikat kepada rock wool.
Jika sudah seperti ini, lalu kita bungkus dengan kantong plastik. Kita tutup. Kita tutup seperti ini dan kita taruh di suhu kamar bebas ataupun di tempat gelap. Tujuannya agar kelembabannya tetap terjaga, dan nanti setelah 1 kali 24 jam dia akan mulai spons. Ketika sudah spons, maka harus dijemur atau diperkenalkan dengan matahari. Ini hasil semaian kemarin sore, 1 kali 24 jam kangkung sudah mulai spons walaupun belum 100%, karena memang setiap bibit bahkan dalam satu kemasan itu untuk pertumbuhannya tidak 100%, ya antara 85% sampai dengan 90%. Dan ketika sudah spons seperti ini, kita sudah harus mengenalkannya kepada matahari walaupun belum semua tumbuh, karena setiap benih kualitas memiliki berbeda-beda. Contohnya seperti ini dia sudah mulai spons, tapi dia pertumbuhannya berbeda dengan yang lain. Dengan ini maupun ini dia lebih dulu. Kalau sudah seperti ini, kita tidak harus menunggu semuanya spons seperti ini, tapi walaupun sudah seperti ini, kita sudah harus mengenalkan matahari. Tujuannya biar dia tidak tumbuh kutilang, kurus, tinggi langsing, yang nantinya efek dari pertumbuhan pada saat dia dewasa itu tingginya tidak wajar, karena sinar matahari itu berperan untuk menghambat hormon pertumbuhan tinggi. Jadi jika kita tidak langsung mengenalkan ke matahari, maka dia akan tumbuh tinggi tidak wajar, atau yang istilah dalam hidroponik itu disebut kutilang. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat sudah spons seperti ini? Kita hanya menambahkan air baku agar rokul tetap basah. Kita berikan air secukupnya, jangan terlalu menggenang, yang penting rokulnya itu basah, menyimpan air untuk diresap oleh akar. Hanya seperti ini, lalu kita jemur seperti ini. Ini kebetulan udah agak sore, jadi mataharinya kurang. Usahakan untuk menjemur ini matahari maksimal sebisa mungkin dari pagi sampai dengan sore agar pertumbuhannya baik. Usahakan untuk menjemur semaian ini jangan terkena air hujan. Kalau seandainya tidak ada atap penutup, ketika hujan diusahakan untuk dipindah. Untuk perawatannya sendiri ketika masih masa HST seperti ini, yang kita lakukan hanya memberikan air baku atau air biasa kepada nampan semai ini, dan dijaga jangan sampai air kekeringan. Ketika pada masa kecil kita bisa kasih air hanya 1/4 bagian, dan ketika sudah dewasa sebelumnya ini kita boleh ngasih kira-kira setengah bagian. Apalagi jika misalkan kita tinggal kerja, kita bisa kasih lebih sampai hampir menyentuh bagian dari sini, hampir sejajar dengan rokul. Intinya jangan sampai air pada tray semaian ini kering agar tetap basah seperti itu. Ini kira-kira 8 HST dan sudah muncul daun sejati seperti ini, sudah banyak. Ini artinya kita sudah bisa pindah tanam.
kita mulai untuk bagaimana cara untuk pindah tanamnya. Yang pertama kita siapkan baki seperti ini. Untuk kali ini kita akan pindah tanam dengan sistem wick dengan menggunakan bak ini dan penutupnya ini, yang biasa untuk bagi kita pemula ini bisa dibeli di toko online, satu set dengan net pot seperti ini ukuran 5 cm. Kita mulai. Kita berikan air. Setelah itu kita siapkan nutrisinya. Ini nutrisi A dan ini nutrisi B. Untuk dalam ketentuan dalam hidroponik, dalam setiap 1 liter air itu diberikan nutrisi A 5 ml dan B 5 ml. Dan untuk tutup botol ini setelah saya ukur, ini ukurannya 5 ml, berarti tadi kita menggunakan air 4 liter, berarti kita menggunakan 4 kali tutup botol ini. Setelah itu kita aduk rata. Lalu kita masukkan untuk nutrisi yang B, sama dengan jumlah 5 ml kali 4 dan jumlah 20 ml. Kita aduk rata kembali sampai dia benar-benar tercampur. Untuk warna dari nutrisi di pasaran banyak perbedaan, ada yang putih coklat, ada yang putih hijau, ada yang agak kuning-kuning seperti yang saya pakai ini. Itu nggak masalah, mungkin dari perbedaan dari tiap-tiap produsen racikannya. Kita ambil kira-kira 4-5 aja untuk di sistem wick ini, karena net pot ukurannya kecil. Tetapi jika teman-teman mau menerapkannya pada instalasi DFT ataupun NFT, itu dalam satu gelas atau net pot kita bisa taruh ukuran kita bisa taruh 8 sampai dengan 10 batang dari tiap net potnya. Yang
Lalu tinggal kita taruh aja seperti ini. Dengan ketinggian air usahakan menyentuh dengan kain flanel, tetapi karena kain flanelnya ini panjang, ini sudah pasti menyentuh ke bawah. Ini untuk rockwoolnya bisa kita peras seperti ini biar bisa masuk ke dalam netpot jika kita memberikan tanamannya banyak. Tidak apa-apa, seperti ini. Usahakan untuk rockwoolnya ditekan ke bawah ya, biar dia menyentuh kepada kain flanel, karena fungsi kain flanel di sini untuk menaikkan air ke atas. Hasilnya seperti ini. Dan sedangkan untuk perawatan masa ST-nya atau masa tanamnya, kita hanya tinggal mengecek air nutrisi yang ada di dalam ini apakah sudah kehabisan atau tidak. Kalau bisa untuk air nutrisinya ini jangan terlalu penuh, karena takutnya kalau terlalu penuh nanti dia untuk kadar pH-nya bisa berubah. Jadi sayang jika harus dibuang, dan lebih baik kira-kira setengah itu maksimal. Jadi nanti kalau misalkan kurang tinggal kita tambah, dan jika memang pH-nya berubah atau ppm-nya berubah tinggal kita tambah, kita atur lagi sesuai yang kita mau atau sesuai ke ketentuan masa tanam. Jadi seperti itu untuk proses pindah tanam. Tinggal kita taruh di tempat yang panas, dijemur, usahakan sinar mataharinya maksimal. Untuk perawatan pada masa HST-nya sendiri, kita hanya tinggal mengecek air nutrisinya, jangan sampai kehabisan, dan jaga agar tetap segar. Jika memang sudah agak mulai mengental atau warnanya kurang baik, sebaiknya diganti. Ini sangat subur sekali, akarnya bersih, putih. Jadi seperti itu untuk perawatan masa HST sampai dengan panen. Jadi kiranya itu cara menanam kangkung dari mulai semai sampai dengan panen. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga video yang saya berikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.